Al-Qassam kembali melakukan adu tembak dengan tentara Israel, namun bentrok kali ini terjadi di selatan kota Gaza yang diiringi dengan takbir. Perang darat itu mengakibatkan sejumlah kendaraan militer Israel hancur lebur. Inilah momen mencekam adu tembak Al-Qassam dengan tentara Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Al-Qassam pada Rabu 8 November 2023. Dalam keterangannya, sayap militan Palestina mengklaim menghadapi pasukan yang menyerang di poros utara. Sebagai tindakan, Al-Qassam memburu sejumlah tank Israel yang melintas di Gaza Selatan. Dengan taktik bersembunyi, Brigade Al-Qassam mampu menghancurkan sejumlah tank tersebut. Suara tembakan pun terdengar nyaring yang diiringi dengan teriakan takbir. Sementara sebelumnya, Brigade Al-Qassam juga terlibat bentrok dengan tentara Israel di Beit Lahia. Militan Palestina yang berbekal senjata itu langsung memburu kendaraan lapis baja hingga tentara Israel yang sedang berkeliaran. Bahkan Al-Qassam berhasil menyerang sebuah bangunan tempat tentara Israel bersembunyi. Akibat serangan dari Al-Qassam, bangunan tersebut hangus terbakar hingga tentara Israel terpanggang di dalamnya. الله اكبر قدم يلا قدم Milisi Yaman yakni Al-Houthi mengumumkan bahwa pasukannya berhasil menembak jatuh pesawat tak berawak atau drone milik Amerika Serikat. Tindakan itu merupakan balasan dari Houthi lantaran pesawat Amerika Serikat mengintai perairan di wilayah Yaman. Dengan begitu, Houthi pun mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat merupakan musuhnya. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Houthi yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree melalui akun X pada Kamis 9 November. Ia mengatakan bahwa drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat telah melakukan pengintaian di wilayah Yaman. Adapun tindakan mata-mata itu diduga sebagai bentuk dukungan militer Amerika Serikat kepada Israel. Oleh sebab itu, Houthi mengambil tindakan menembak jatuh pesawat Amerika Serikat pada Rabu 8 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan haknya sah untuk membela negara, sehingga serangan ke pesawat Washington itu sebagai tanggapan atas semua ancaman dari musuh. Dalam pernyataannya, Saree menegaskan pasukan Al-Houthi akan tetap melakukan operasi militer ke Israel. Serangan Al-Houthi akan terus dilancarkan meski Amerika Serikat sudah mengintai wilayah Yaman. Terakhir, Saree menegaskan bahwa kemenangan hanya datang dari Tuhan. Di waktu yang bersamaan, Houthi merilis video detik-detik penembakan pesawat Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat sebuah milisi Al-Houthi menembak MQ-9 Reaper. Serangan itu membuat ledakan dahsyat hingga membuat pesawat Amerika Serikat hancur berkeping-keping. Nama Sheikh Ahmed Ismail Hasan Yassin menjadi sorotan publik. Pasalnya ia menjadi salah satu pendiri Hamas yang menderita lumpuh sejak kecil. Meski dengan kekurangannya, Yassin mampu memimpin perang melawan Israel walaupun hanya dari kursi roda. Yassin lahir pada Juni 1936 dan meninggal pada 22 Maret 2004. Ia harus menderita lumpuh seusai kecelakaan olahraga saat usianya baru 12 tahun. Tak hanya lumpuh, namun Yassin juga hampir mengalami kebutaan. Meski begitu, Yassin mampu memimpin Hamas melawan Israel. Kondisi itu dilakukannya selama bertahun-tahun, meski harus memimpin dari kursi roda. Yassin pun menjadi sosok pendiri Hamas yang membuat seruan untuk menyerang Israel dengan menggunakan taktik bom bunuh diri. Bahkan pada 2003, Yassin semakin gencar melawan Israel dengan taktik tersebut. Taktik bom bunuh diri itu membuat Yassin menjadi buronan intelijen Israel, sehingga ia harus bersembunyi di sebuah lokasi rahasia. Yassin pun pernah secara terang-terangan terkait taktik bom bunuh diri Hamas yang memang untuk menargetkan warga sipil Israel. Pasalnya, Yassin memiliki pendapat tindakan itu merupakan balasan atas kematian warga sipil Palestina. Sayangnya, Yassin harus tewas seusai dibunuh pada tahun 2004. Kala itu, Yassin diserang oleh rudal Israel seusai salat subuh di kota Gaza.
Setelah dikabarkan hacker Indonesia diduga ikut membajak Iron Dome Israel hingga balik menyerang Tel Aviv, atas perbuatannya sistem pertahanan Israel disebut malfungsi pada Minggu 6 November 2023 silam. Kerusakan Iron Dome itu sendiri disebut-sebut ulah para hacker top dunia termasuk hacker Indonesia. Adapun hacker top dunia itu bernama Tim Persaudaraan Himei 7. Dilaporkan salah satu anggota dari Himei 7 diduga berasal dari Indonesia. Hal tersebut diunggah oleh akun TikTok Himei 7 yang memiliki pengikut sebanyak 300.000. Dalam unggahan tersebut menyatakan bahwa para hacker berhasil meretas Iron Dome Israel, termasuk hacker dari Indonesia yang ikut menyabotase sistem pertahanan udara milik Israel. Sayangnya akun tersebut telah diblokir seusai viral di media sosial, namun hingga kini belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait hacker tersebut. Sementara diketahui sebelumnya Israel gagal menyerang Gaza dengan rudalnya pada Minggu 6 November. Kegagalan itu lantaran Iron Dome Israel mengalami malfungsi atau error. Sebaliknya, rudal tersebut justru putar balik dan jatuh ke Tel Aviv. Aktivis perjuangan kemerdekaan Palestina Sarah Wilkinson menyebut akibat rusaknya Iron Dome menyebabkan korban jiwa yang jatuh di Tel Aviv. Al-Quds kembali terlibat perang darat dengan militer Israel di Sheikh Radwan. Kali ini Brigade Al-Quds sedang memburu tank Merkava Israel yang diklaim menjadi kendaraan tempur terbaik. Namun serangan Al-Quds membuat tentara Israel ikut hangus terbakar. Inilah detik-detik sayap militan Hamas berlari ke sana kemari mencari tank Merkava Israel. Brigade Al-Quds berpindah dari satu titik dan bersembunyi di balik bangunan saat melihat tank Zionis. Tanpa menunggu waktu lama, mereka pun menembakkan rudal anti-tank ke arah target. Selalu tepat sasaran, rudal ATGM Al-Quds pun berhasil menghantam tank Merkava hingga meledak secara dahsyat. Sementara tank tersebut dioperasikan oleh tentara Israel yang tak sadar menjadi sasaran empuk dari Al-Quds. Akibatnya tentara Israel terbakar dan tewas bersama dengan kehancuran tank Merkava. Perlu diketahui Al-Quds memang menargetkan beberapa pemukiman dengan serangan rudal yang intens. Kondisi itu terjadi pada Rabu 8 November 2023. Al-Quds pun memperlihatkan adegan pasukannya yang menargetkan beberapa pemukiman dengan serangan rudal yang intens. دولة كبيرة مترامية الأطراف مكتملة الأركان يدفع بها العدو. Di tengah perangnya yang semakin sengit dengan Israel, Al-Qassam kembali melayangkan ancaman. Ancaman itu beriringan dengan penembak jitu dari sayap militan Palestina yang selalu berhasil menembak target tepat sasaran. Lantas Al-Qassam mengancam snipernya akan memburu kepala tentara Israel. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Al-Qassam yakni Abu Ubaidah melalui pernyataannya pada Rabu 8 November 2023. Abu Ubaidah menegaskan bahwa Brigade Al-Qassam akan terus melawan Zionis di semua lini. Pihaknya pun mengancam Al-Qassam akan mengubah tank dan kendaraan militer Israel sebagai kuburan mereka. Tak tanggung-tanggung Al-Qassam pun akan menargetkan tentara Zionis. Abu Ubaidah menyebut penembak jitu sayap militan Hamas akan terus memburu kepala tentara Israel. Nantinya serangan itu akan terus meningkat menggunakan mortir dan roket. Al-Qassam pun mengancam akan menghancurkan dan mengumpulkan mayat-mayat tentara Israel. Di akhir pernyataannya, Abu Ubaidah mengklaim akan melanjutkan invasi di seluruh penjuru. Bahkan ia menantang akan melakukan perlawanan dan menunggu musuh. Abu Ubaidah menyebut Al-Qassam akan melanjutkan perlawanan dengan pertolongan dari Tuhan. تدميرا كليا أو جزئيا وإخراجها عن الخدمة من القوات التي دفع بها هذا العدو المرتعد إلى جزء من مساحة قطاع غزة. هذه الآليات التي بمقدورها احتلال دولة كبيرة مترامية الأطراف مكتملة الأركان يدفع بها العدو إلى جبهة لا دبابة فيها ولا طائرة ولا مجنزرة ولا حتى جبل أو هضبة أو تضاريس صعبة تستدعي هذه القوات المعدة لمهاجمة جيوش ودول. يدفع جيش يوصف بأنه الأقوى في المنطقة بقوة مدرعة ضخمة وألوية نخبة مزعومة
مدعومة من البر والبحر والجو في مواجهة مقاتلين أشداء صنعوا على عين الله ويضربون عدوهم بقوة الله وبإيمان وبسالة وشجاعة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، فيدمر مجاهدون الآليات ويوقعون القتلى والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة للعدو. Sejauh ini, Hamas memiliki taktik untuk mengedarkan senjata kepada pasukannya tanpa terendus oleh militer Israel. Hamas sengaja menggunakan mobil ambulans untuk membawa senjata tersebut. Dengan begitu, militan Hamas mampu pergi kemanapun lantaran memiliki akses. Hal tersebut disampaikan oleh seorang militan Hamas yang tertangkap oleh Israel. Militan Hamas yang tak diketahui namanya itu tertangkap saat berada di Shitbed. Lantas, Israel langsung melakukan interogasi terhadap militan Hamas. Adapun video interogasi itu diunggah oleh militer Israel pada Rabu 8 November 2023 malam. Pria dalam video itu mengaku menggunakan ambulans untuk mengangkut senjata dan pasukan ke seluruh jalur Gaza. Dengan begitu, pasukan Hamas bisa pergi kemanapun yang diinginkan menggunakan ambulans tersebut. Tak hanya itu, ambulans tersebut digunakan untuk mengevakuasi pasukan Hamas. Pasalnya, taktik tersebut menjadi cara yang paling aman. Militan Hamas itu juga membocorkan informasi soal keberadaan tokoh politik dan militer senior Hamas yang bersembunyi di rumah sakit. Sebagian dari mereka disebut berada di rumah sakit Sifa. Ia mengatakan pejabat Hamas memanfaatkan rumah sakit sebagai tempat persembunyian lantaran tidak akan dibom. Warga Israel mulai habis kesabaran dengan pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Kondisi ini semakin tak tertahan seusai Israel berperang melawan Hamas selama 1 bulan. Warga Israel pun bertanya-tanya berapa banyak waktu yang dimiliki pasukan pertahanan militer Israel atau IDF. Dikutip dari The Times of Israel, masyarakat Israel memandang pemerintahan Netanyahu telah meremehkan Hamas. Mereka pun tidak ingin bergantung pada kepemimpinan dari Netanyahu. Namun di satu sisi, warga Israel ingin mendapatkan kembali kepercayaan pada militernya. Terlebih warga Israel merespons baik terhadap IDF yang telah memanggil ratusan ribu pasukan cadangan untuk berperang. IDF disebut masih bertahan dalam upaya pulih dari serangan 7 Oktober silam. Oleh sebab itu, warga Israel selalu berharap dan berdoa untuk militer Zionis agar tidak ada nyawa baru yang hilang. Rupanya terungkap bahwa warga Israel tidak menginginkan perang melawan Hamas. Pasalnya banyak orang Israel yang tidak setuju dengan misi perang yang diumumkan Netanyahu. Adapun misi itu yakni menghancurkan Hamas untuk mendapatkan kembali para sandera. Warga Israel menyebut tidak sepenuhnya jelas dengan apa yang dimaksud penghancuran Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.